Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dosen Deres Budi Slamet Riyadi, BSCMM, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rosa Aulia Yanti dengan NIM 2502010103992. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum dan kesatuan sistematis pada falsafah hidup bangsa Indonesia, serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selalu simak videonya ya. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, artinya setiap peraturan dan hukum yang dibuat di Indonesia harus berlandasan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima, sila dalam Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa hukum harus menghormati kehidupan beragama dan memberikan kebebasan kepada bermasyarakat untuk menjalankan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, serta memperlakukan setiap orang secara manusiawi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa hukum harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak boleh menimbulkan perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menunjukkan bahwa kehidupan bernegara harus menggunakan musyawarah, demokrasi, dan kepentingan masyarakat. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti hukum harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kesatuan sistematis dalam falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan kesatuan sistematis adalah bahwa kelima sila Pancasila tidak berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Setiap sila saling berhubungan dan saling melengkapi. Misalnya, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, kita tidak cukup hanya menerapkan nilai persatuan, tetapi juga harus menghargai kemanusiaan, menjalankan toleransi beragama, melakukan musyawarah, dan menciptakan keadilan. Dengan demikian, kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup berarti Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, atau kampus, lingkungan masyarakat, hingga dalam kehidupan bernegara. Contoh penerapannya dalam masyarakat antara lain, yang pertama, menghormati masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaan sebagai bentuk penerapan sila pertama. Kedua, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang sebagai penerapan sila kedua. Ketiga, menjaga kerukunan dan tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat menyebabkan perpecahan sebagai penerapan sila ketiga. Keempat, menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan menghargai pendapat orang lain sebagai penerapan sila keempat. Kelima, bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat seperti tidak membeda-bedakan orang lain dan memberikan hak kepada setiap orang secara adil. Sebagai penerapan sila kelima, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi falsafah atau pedoman hidup masyarakat. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penerapan Pancasila tidak cukup hanya dengan mengamalkan kelima silanya, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, kita dapat ikut menjaga persatuan, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.